Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ana Rizky, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada video saya kali ini, saya akan menampilkan mengenai modul 1.4 tentang budaya positif. Mari kita saksikan bersama-sama. Dalam pelaksanaan aksi nyata ini, saya dibimbing oleh fasilitator saya, Ibu Emraninta Sinuraya, dan juga pengajar praktik saya, Bapak Hengki Luis. Dalam aksi nyata ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah, di awal pembelajaran, saya bersama peserta didik membuat keyakinan kelas. Kedua, menerapkan nilai-nilai kebajikan pada peserta didik. Ketiga, peran posisi kontrol guru kepada peserta didik, yaitu sebagai teman, pemantau, penghukum, manajer, dan pembuat rasa bersalah. Keempat, penerapan segitiga restitusi pada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antani Husna Anjani dari kelas 11 Matlapor. Jadi saya tadi dipanggil oleh Bu Ana karena kasus saya yang terlambat masuk sekolah. Namun Bu Ana tidak memarahi saya, tetapi kami mencari solusi bersama-sama agar saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Setelah saya melakukan restitusi bersama Bu Ana, perasaan saya tentunya sangat senang karena saya bisa mendapatkan solusi bagaimana saya tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Saya janji akan memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Kelima, melaksanakan diseminasi budaya positif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini, kita masih diberi kesehatan, keselamatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Percusetuan, Bapak Dr. Andes Awaludin MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, tema kita hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Ana Rizky SPD, calon guru penggerak angkatan 8, untuk mendiseminasikan budaya positif. Kepada Ibu Ana, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator kita, yaitu Ibu Marina Pantia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Percusetuan yang telah berkenan hadir di acara diseminasi untuk budaya positif. Saya ya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, dan juga yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu, lanjut saja kita ya langsung ke materi hari ini. Yang akan saya presentasikan adalah mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan untuk materi berikutnya, ada pertanyaan
Setuju? Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Poin nomor 2. Setuju ya? Untuk alasannya nanti akan saya tanyakan ya Bapak Ibu ya. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya akan tanya untuk yang pertama tadi. Setuju? Alasannya kira-kira Bapak Ibu? Ya, Bu Marina? Baik, terima kasih kepada Ibu Ana. Menurut pendapat saya, hukuman dapat mendisiplinkan karena hukuman dapat memberikan kedisiplinan pada anak agar tetap. Sebagai pendidik, kita harus mengetahui hukuman seperti apa yang akan kita sepakati bersama yang tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi, hukuman itu adalah bagian dari proses mendisiplinkan anak. Oke, terima kasih Bu Marina Pandia. Jawabannya sangat super sekali ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti akan kita bahas untuk materi berikutnya bagaimana yang dikatakan budaya positif tadi. Ya. Oke Bapak Ibu, yang nomor 2 tadi bagaimana? Setuju? Setuju Bapak Ibu tadi jawabannya? Untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Ya, siapa kira-kira memberikan alasannya? Bapak Ibu, boleh? Apa alasannya kenapa Bapak Ibu bisa menjawab setuju? Ya, boleh. Ya, Ibu Yeni silakan. Menurut saya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, memberikan tugas untuk membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, jadi hal itu bisa menguatkan anak untuk anak bisa lebih banyak mengetahui hal-hal yang positif ketika dia membaca. Jadi hukuman itu tidak seperti misalnya hukuman fisik ya, tapi dengan dia membaca misalnya ketika anak terlambat maka diberikan hukuman membaca pentingnya perilaku tepat waktu. Anak dapat pemahaman yang baru mengenai perilaku disiplin tepat waktu. Nah, seperti hukuman yang lain membersihkan halaman itu meningkatkan soft skillnya anak sehingga anak juga bisa mendapat pengetahuan atau suatu keterampilan yang melatih anak untuk disiplin. Nah, jadi menurut saya bentuk hukuman yang tadi dinyatakan membaca dan membersihkan halaman ya ini juga bentuk disiplin anak yang positif. Jadi kami setuju dengan pemberian hukuman membaca atau membersihkan halaman sebagai bentuk hukuman untuk meningkatkan disiplin. Oke, terima kasih Bu Yeni, jawabannya sangat baik sekali. Oke, untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju? Ya, alasannya kira-kira apa? Kita berikan secara positif, itu akan diingat. Karena hal baik akan diingat. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus tanamkan hal positif tadi terhadap kegiatan kita untuk hari ini juga nanti. Apapun itu, bukan hanya terhadap siswa, terhadap teman, dan terhadap siapapun. Ya Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya akan memberikan sticky notes ya untuk dituliskan. Kira-kira bisa Bapak Ibu tuliskan satu kata yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Satu kata saja yang paling berharga. Apa saja boleh. Ya. Boleh apa saja? Satu kata saja. Satu kata yang paling berharga di dalam hidup Bapak Ibu. Yang paling berharga apa saja? Jika saya pinjam yang ada di pinjaman itu untuk berat dan Berharga dalam hidupnya. Iya.
Ini mengenai hal positif tadi Bu nih, budaya positif yang masuk. Udah, oke Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pelajaran yang saya berikan ini? Kira-kira ketika kita mendapatkan hal yang paling berharga untuk orang lain dan kita, apakah kita senang kalau cara kita salah? Tidak gitu. Tapi bagaimana caranya supaya dia merelakan apa yang dimilikinya, agar kita juga memiliki hal yang sama-sama memiliki hal yang berharga, tapi kita bisa memberikan itu dengan hal yang baik. Siapa yang bisa melakukan itu? Ini udah nyerahin. Coba Ibu Indah, kayaknya Ibu Indah udah menyerahkan sampai nangis kayaknya nyerahin. Gak rela, ikhlas tapi tak rela ya Pak. Apa udah Ibu kasih dia bisa memberi gitu? Iya, karena yang saya tulis itu kan sehat, kesehatan. Saya ingin sehat 1000 tahun lagi gitu ya Pak. Jadi jika saya sehat, apapun bisa saya lakukan, apapun bisa saya kerjakan. Saya bisa berkeliling dunia, mungkin saya bisa bersama-sama keluarga saya, mungkin naik haji bersama anak-anak saya, harapannya. Dan saya juga pengen Maya, adik saya, teman saya, merasakan hal yang sama gitu Pak. Bisa sehat terus bersama keluarganya. Gitu. Maya gimana kan sepasang? Iya, Mayanya. Ya jadi tadi di awal setelah ada obrolan kenapa bisa memberikan yang pasti itu tadi kalau saya sih kata-katanya tentang sukacita. Jadi apapun kondisinya diusahakan tetap sukacita apapun pekerjaannya seperti itu. Jadi menurut saya sih sehat dan sukacita itu saling melengkapi. Jadi kami tadi saya juga ingin Kak Ida merasakan sukacita, apalagi kan kita setiap melakukan pekerjaan pasti ada saja tantangan-tantangannya, tetapi itu kewajiban harus dilaksanakan. Jadi ya tetap harus sukacita dan tetap juga harus sehat seperti itu. Oke, terima kasih. Keren sekali jawaban Ibu Maria dan juga Ibu Indah ya Pak ya. Kenapa saya lihat di situ kesehatan dan juga kebahagiaan? Karena kuncinya memang salah satu menurut Bu Indah sama Bu Maya itu bersyukur atas kesehatan dan juga kebahagiaan, itulah paling tertinggi ya. Karena Bapak Ibu, saya bilang hal yang paling berharga dalam diri Bapak Ibu itu bisa kita bagi kok. Itulah dia hal positif tadi. Mau itu pengalaman, mau itu tadi kasih sayang, mau itu cinta, mau itu dia kesehatan. Ketika Bapak Ibu memberikan hal positif menjadi kebudayaan yang positif tadi, apakah hilang dalam diri Ibu itu? Tidak. Hal yang paling berharga dalam diri itulah dia potensi seorang anak tadi. Dia nggak akan hilang. Tapi yang pasti, bagaimana kita bisa mengembangkan yang ada dalam dirinya dengan kita memberikan hal positif. Itu dia. Jadi Bapak Ibu, caranya tadi itulah yang salah satu juga teknisnya yang akan saya lihat bagaimana memberikan, dia kan membujuk dengan penuh kasih sayang, ya kan? Kemudian dia memberikan bahasa-bahasa dan kata-kata yang masuk di akal oleh temennya supaya dia memberikan apa yang berharga tadi. Dan mereka sepakat, setelah kuberikan ini nanti padamu, dalam diriku nggak akan hilang gitu. Karena diri kita sendiri ini sudah punya gitu loh Bapak Ibu. Hal positif itu di diri kita sudah punya. Hanya kita mengimbaskan ke orang lain, itu menjadi kebiasaan yang baik. Oke, pertanyaannya berikutnya yaitu apa itu budaya positif? Ayo Bapak Ibu, kira-kira apa itu budaya positif? Siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Apa itu budaya positif? Ayo Bapak Ibu boleh berdiri sejenak. Kira-kira apa itu budaya positif? Gak apa-apa, menurut Bapak Ibu saja gitu. Kira-kira budaya positif kan sering kita dengar nih. Tadi kan udah saya jelaskan juga sekilas. Iya. Oke Bu Marina, budaya positif apa yang kira-kira? Baik, terima kasih kepada Bu Hana. Menurut pendapat saya, budaya positif itu adalah proses di mana seseorang itu membuat sesuatu hal menjadi suatu tradisi. Jadi berasal dari kata positif, setiap yang kita lakukan berbau positif. Apabila kita berikan kepada orang lain, kita refleksikan kepada orang lain, maka hasilnya juga akan positif. Seperti itu. Jadi
budaya positif di sini, baik itu dalam cara kita berpikir, cara kita mengerjakan sesuatu, cara kita melakukan apa saja. Ketika itu dalam hal yang positif, bisa kita tularkan kepada orang lain, menjadi budaya, menjadi tradisi, dan bisa membuat kita itu lebih baik lagi. Karena apa? Cerminan yang kita lakukan apabila dipraktekkan orang lain itu akan menambah aura-aura positif yang ada. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Marina, jawabannya sangat baik sekali. Jadi Bapak Ibu, benar yang dibilang Ibu Marina bahwasanya budaya positif itu akan menjadi tradisi dan kebiasaan yang nantinya akan terus berlanjutan, ya Bapak Ibu. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi inilah dia budaya positifnya Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan di sekolah kita ini. Oke, next Bapak Ibu ya. Di sini kita masuk yang berikutnya, disiplin positif. Ya Bapak Ibu, disiplin positif. Di mana disiplin positif ini? Yang pertama adalah disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Kemudian yang kedua, yaitu penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Nah, yang berikutnya ini adalah nilai-nilai kebajikan. Untuk nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, disiplin positif akan membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa, Bapak Ibu? Ada 6. Ya, yang pertama apa, Bapak Ibu ya? Kita baca sama-sama yuk. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Oke, Bapak Ibu, saya rasa sudah tahu. Ya, karena kita kurikulum merdeka juga ini ya, Bapak Ibu ya, yaitu profil belajar Pancasila. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, Bapak Ibu, bergotong royong. keempat, Mandiri. kelima, Bernalar kritis. dan yang terakhir adalah Kreatif. kreatif. Oke, Bapak Ibu, inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada siswa. Bapak Ibu, ini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi untuk contoh nilai kebajikan tadi itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini semuanya adalah penjelasannya Bapak Ibu ya, mengenai nilai-nilai kebajikan tadi ya Bapak Ibu. Next, oke, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira bagaimana nih Bapak Ibu maksudnya kebutuhan dasar manusia ini? Nah, ini dia kebutuhan yang saya sampaikan yang dasar itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Oke, kalau bertahan hidup saya rasa sudah tahu ya gimana caranya kita survive untuk hidup. Pasti makan, ya betul. Sandang, pangan, dan papan ya, itu masuk bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa kasih sayang ini berdampingan dengan rasa yang diterima ya? Gimana itu Bapak Ibu? Kenapa nggak kasih sayang aja? Di sini ada kasih sayang dan rasa diterima loh Bapak Ibu. Biar ada tag endingnya. Saling memberi, saling menerima. Oke, terima kasih Bu Marina.
pas-pas. Jadi kalau seperti ini dia lengkap ya Bapak Ibu ya. Dia memberikan dan dia mendapatkan. Oke, next berikutnya ada penguasaan. Nah, penguasaan ini termasuk harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap ada gitu ya kan. Itu penguasaan dia. Kemudian ada namanya kebebasan. Nah, kebebasan ini apa kira-kira Bapak Ibu? Ya terus? Saya menjadi diri sendiri. Iya, mandiri. Kemudian dia punya pilihan yang keputusannya bisa diambilnya sendiri Bapak Ibu. Ya, nah itu dia. Jadi dia diberi kebebasan untuk mengambil keputusannya secara mandiri dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir ada kesenangan Bapak Ibu. Nengok gambarnya saya senang kali Bu nengok. Saking senangnya dia horinya luar biasa tuh. Sampai dekat matahari dia lompat ya Bu ya. Oh hobi. Oke Bapak Ibu, kesenangan itu tidak jauh-jauh dari hobi ya. Nah, kemudian apa lagi? Bermain, nongkrong ya kan Bapak Ibu ya. Apa lagi? Shopping ya. Kesenangan itu apa kira-kira? Oke, humor. Berarti ini suka bercanda gitu ya kan. Bu Saron kira-kira kesenangannya apa Bu Saron? Jalan-jalan. Oke, Bu Marina Vinahara kira-kira kesenangannya? Belajar. Oh belajar. Belajar tentang hidup Ibu Mita. Itu kan belajar loh Bu Mita, ya kan? Bu Anita kesenangannya apa kira-kira? Oh jadi gini Bu, kalau Bu Anita ini belum tercapai dia nggak bahagia gitu. Jadi kalau hari ini Ibu ini pengen ke Podomoro gitu ya kan, belum tercapai jadi satu hari ini kepikiran gitu ya kan, kok pengen ke situ terus gitu ya kan. Nah, jadi ada tujuan tertentu, jadi proses itu dinikmati ya Bu Anita ya. Iya. Kalau Bu Maya gimana kira-kira? Oh sama, berarti satu tujuan nggak sama Bu Saron tadi? Oh bisa nampak ya? Nampak? Kakinya panjang pasti Bu ya, kayak jalan-jalan ya. Bu Indah kira-kira? Oh shopping Bu, kalau ada duitnya ya Bu ya? Nah, kalau ada duitnya susah juga ya Bu. Dan kalau nggak dapat yang dicari pun ya nggak apa-apa, itu cuci mata. Karena air di rumah udah habis ya Bu, jadi cuci matanya shopping tempat lain ya. Bu Vera gimana Bu Vera? Oh apapun masalahnya makan solusinya ya. Saya dapat pepatah baru ini dulu. Saya kira apapun makanannya minumnya nih gitu ya, saya stop ya Bu ya, jangan disebutkan nanti kita ini ya. Udah, kalau ibunya ini kira-kira kesenangannya apa? Kami hampir sama di bagian makan. Oh makan, memang kok bisa disatukan ya? Dipertemukan, berarti kemarin waktu ngelamar itu ada hobi juga ya? Iya, kalau Ibu Mita? Saya makan juga. Makan itu hobi ya? saya ingatkan. Oh, jadi salah satu kesenangan Bapak Ibu ini ternyata berbeda-beda. Ada yang makan, ada yang jalan-jalan, ada yang kalau tujuannya tercapai dia senang gitu kan. Ada yang belajar tadi Pak, ya kan. Ada Bu Ina juga hal positif, kalau humor, tertawa itu merupakan kesenangan ya. Jadi inilah dia Bapak Ibu, 5 kebutuhan hidup yang harus kebutuhan dasar manusia itu ini gitu. Jadi kalau nggak ada 5-5-nya ini pasti ada sesuatu hal yang lain pasti gitu. Nggak mungkin kan dia nggak makan gitu ya kan. Nggak mungkin juga dia nggak mendapatkan kasih sayang. Nggak mungkin juga dia nggak merasa dia punya harga diri. Pasti ada semua. Nggak mungkin juga dia nggak ada kebebasan untuk memilih pilihan dalam hidupnya apapun itu, atau bersifat mandiri tadi. Ataupun dia nggak mungkin ada kesenangannya. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia ini pasti ada di diri setiap manusia. Oke Bapak Ibu, ini yang paling sangat kita perlu ketahui Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Ya Bapak Ibu ya. Jadi 5 posisi kontrol guru ini ini Bapak Ibu. Nah, kelihatan ya. Jadi ada yang namanya sebagai teman, ada namanya sebagai penghukum, ada namanya sebagai pembuat rasa bersalah, ada namanya sebagai pemantau, dan terakhir ada namanya sebagai manajer. Ayo Bapak Ibu, sebelum saya yang menyebutkan satu persatu, saya ingin Bapak Ibu terlebih dahulu. Siapa kira-kira yang tahu di manakah guru dianggap penghukum? Yang guru yang bagaimana yang dianggap penghukum? Boleh berdiri Bapak Ibu, nggak apa-apa. Di sini kita sharing. Ayo. Guru penghukum itu
memang saat tertentu guru itu harus bisa menjadi teman siswa, tetapi jangan larut. Jangan sebagai teman apapun tindakannya ditoleransi, itu tak boleh. Jadi ini yang harus kita jaga. Boleh sebagai teman, saya kadang-kadang mau sebagai teman ke anak-anak itu Pak. Tapi bukan berarti kalau apapun yang dilakukan, apapun yang diinginkan kita aminkan, nggak boleh juga. Bapak Ibu kalau sayang anak, 10 permintaan anak, 10 dipenuhi berarti nggak sayang. Benar? Bu Anita, paling besar anaknya usia berapa? 20 tahun, paling besar ya. Ada di bawah itu? SMP kelas? Pasti sayang sama anak SMP ini kan, Bu. Tapi kalau dia minta sepeda motor untuk pergi ke sekolah, bisa aja Ibu kasih langsung. Itu nggak sayang juga Ibu sama Ibu. Kenapa? Anak SMP itu belum punya SIM, belum punya surat izin mengemudi, SIM C-nya belum ada. Ibu kasih sepeda motor, berarti kan Ibu nggak sayang sama dia. Pertama, mengajarkan ke si anak tidak mematuhi regulasi. Yang kedua, anak SMP kan masih stabil, masih labil, belum stabil. Mungkin dia ugal-ugalan di jalan. Jadi itu maksud saya itu. Sayang anak pastilah ya. Tapi kalau setiap permintaan anak kita penuhi, berarti kita nggak sayang sama dia. 10 permintaan kita kabulkan 5, ada paten kali. Jangan semuanya minta dikasih. Jadi guru sebagai penghukum, tapi hukum aja dulu. Iya, betul sekali. Guru sebagai teman hati-hati, itu saya mengingatkan itu ya. Jadi boleh berteman dengan siswa, tapi dalam konsep pertemanan itu kita jangan distir sama dia. Jangan pula karena udah merasa dekat, akrab, apapun yang dia lakukan kita berterima kan. Tetap ada batasan. Saya bukan udah saya sambilan ya. Makin sedikit ya Pak ya jadinya ya. Sudah dua dibahas ya. Karena apa? Mengingatkan kita semua. Jadi kalau kita anggap siswa itu teman, boleh, tapi tidak boleh menjadi teman yang memberikan beban. Jadi korban perasaan sendiri kita. Apalagi TTM ya Pak ya, teman tapi mesra ya Pak ya. Itu lebih gawat lagi tuh. Apa itu? Teman tapi mesra Pak. Ya itu dia merasa terlalu akrab gitu sehingga lupa batasan tadi tuh. Nggak berani jawab Ibu. Kayak gitu lah dikasih jawaban ke saya, pikir saya bisa. Iya, dia nggak berani jawab soalnya. Ya, benar ya. Oke Bapak Ibu, kalau penghukum biasanya mengatakan dengan perkataan ancaman. Awas kau ya, kalau kau terlambat lagi besok, itulah dia penghukum. Jadi kalau ada kata ancaman, itu namanya guru sebagai penghukum. Identik. Awas ya, kalau kau nggak ngumpul besok, nilaimu tidak akan saya masukkan ke dalam daftar nilai saya. Itulah dia contohnya untuk yang guru sebagai penghukum. Iya, jadi pilihlah kata-kata yang baik. Nah, kalau dia tadi sebagai teman yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada positif dan ada negatifnya. Positifnya ketika si siswa mengambil hal dia dekat dengan kita, berarti apapun yang kita arahkan dia ke hal yang baik, dia akan mendengarkan. Bukan berarti tidak punya batasan. Negatifnya juga ada. Jadi tarik ulur aja. Tarik ulur ya terhadap siswa tadi. Kemudian next yang untuk membuat rasa bersalah gimana? Ayo Bapak Ibu. Guru, iya. Bu Indah, silahkan berdiri Bu Indah. Ya silahkan Bu Indah berdiri. Gimana kalau dia guru sebagai pembuat rasa bersalah? Menurut saya guru yang membuat siswa nih merasa bersalah gitu ya, apapun yang dikerjakannya salah aja di mata gurunya gitu kan. Contoh, udah dibuatnya sebagus mungkin, jelek kali tulisanmu misalnya kan, nggak bagus kalimatmu, apapun yang dibuatnya salah aja, sehingga dia merasa aku nih nggak disukai sama ibu itu gitu ya kan. Jadi ada mungkin tersirat di pikirannya, di jam itu nggak usah masuk lagi lah. Jadi seperti itu dia jadinya, karena kita udah tanamkan harus begini, harus begini, harus begitu. Sementara kita ini kan sekolah merdeka belajar, biarkan mereka
minatnya, bawaan lahirnya gitu. Biarkan mereka berkembang gitu. Kita hanya sebagai manajer itu tadi, kembali ke sana ya, manajer. Kita berkembang sebagai, biar kita kembangkan mereka, kita sebagai manajer, sebagai fasilitator gitu, menerima kekurangan dan kelebihan dari siswa kita gitu sih saya rasa. Oke, terima kasih Bu Indah, jawabannya baik sekali. Kira-kira ada Bapak Ibu lagi yang mau menambahi? Ada? Oke, jadi kalau pembuat rasa bersalah ini, ketika siswa punya masalah atas kasusnya, bagaimana supaya dia merasa bersalah tadi Bu? Kita, bagaimana cara mengatakan kepada dia, oh iya Bu, salah saya Bu. Nah gitu, pembuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai guru, gak usah kita cetuskan kesalahan kau ini nak, kamu ini, gak usah kita langsung intervensi dia gitu. Tapi gimana caranya kita membuat dia yang ngaku sendiri gitu. Iya Bu, saya salah Bu gitu. Jadi kita sebagai guru harusnya seperti itu, yang menumbuhkan rasa bersalah terhadap siswa tadi, sehingga dia sendiri menyadari kesalahannya tanpa harus kita yang mengucapkan itu. Itu dia Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada di sini pemantau. Gimana dia kalau guru sebagai pemantau? Ayo, Bu Mifta gimana? Kalau nggak Bu Mifta coba. Pemantau gimana? Sering nih kan BK namanya pemantau ya? Iya, ngeri ya kan? Pemantau gimana nih Bu? Menurut Ibu? Guru sebagai pemantau gimana? Biar kelihatan hatinya. Menurut saya guru sebagai pemantau. Di sini pemantau dalam kegiatan anak-anak sehari-hari gitu. Iya. Apa yang dia lakukan. Ketika dia melakukan kesalahan, bisa kita tegur. Atau hal-hal yang positif yang dia lakukan, bisa kita kasih reward, kasih pujian, bagus nak, seperti itu lah. Selanjutnya pribadimu. Lanjutkanlah pribadi yang baik. Oke, terima kasih Bu Miftah. Jadi pemantau ini kurang lebih kayak BNN ya Bu ya, bagian nengok-nengok gitu ya. Dia nengok tapi nggak ada solusinya gitu ya. Jadi ini sulit juga ini. Ada guru seperti ini loh. Ada dia nengok tapi dia nggak mau tahu. Siap. Udah siap. Habis itu keluar ya Bu Indah ya. Dikasih latihan. Buka halaman sekian, kerjakan latihan 1 sampai pingsan gitu ya kan. Nomor 1 sampai pingsan. Nah setelah pingsan anak-anak dia lewat aja udah gitu. Ada seperti itu, memang ada Bu. Kenapa ini muncul? Karena ada gurunya seperti itu gitu. Nah yang terakhir ada manajer. Manajer gimana yuk? Yuk Bapak Ibu. Manajer kira-kira namanya saja sudah manajer. Di suatu perusahaan semuanya punya manajer. Coba Pak Willy dulu, Pak Willy. Laki-laki sekali-sekali ada yang- Udah gak apa-apa Pak Willy. Pak Willy tahu itu manajer itu posisi yang paling tertinggi dan paling baik. Di depan sini Pak Willy. Ya gimana Pak Willy tanggapannya mengenai manajer? Calon manajer ini loh Bapak Ibu, tepuk tangan calon manajer ini. Ya, oke. Oke, guru sebagai manajer itu menurut saya sebagai pengatur, namanya itu manajer, berarti manajemen. Ibarat sebuah klub sepak bola ada pelatih, ada manajernya, berarti itulah yang akan mengatur semua siklus yang ada. Jadi mungkin saya jelas saya. Oke, terima kasih Pak Willy. Keren. Jadi manajer itu paling tertinggi dan paling baik Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita semua sebagai guru yang bisa menjadi manajernya ya Bapak Ibu ya terhadap siswa, bisa menjadi kontrol siswanya juga tahu, nggak hanya bagian nengok-nengok tadi ya kan. Yang paling gawat memang bagian nengok-nengok ini kayaknya memang Bu. Ya, tadi Bapak Ibu saya jelaskan lagi sedikit. Ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tadi ya. Yang pertama katanya penghukum. Nah, penghukum ini hormat pada bendera selama 1 jam. Pernah ya Bapak Ibu ya? Pernah di Bapak Ibu alami maksud saya? Pernah ya? Nah, kalau dia penghukum seperti itulah Bapak Ibu. Dia sebagai penghukum. Gitu kan? Kemudian pembuat rasa bersalah tadi gini. Yang saya katakan itu dia tanpa harus mengatakan bagaimana dia menyadari kesalahannya sendiri gitu ya. Nah, berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Atau kita sering ngomong gini nih sama siswa, kamu tahu ya kamu buat salah atau benar?
tahu. Kalau orang tuamu nanti tahu perilakumu seperti ini, kamu kena marah. Tahu Bu, katanya. Jadi kenapa harus kamu lakukan? Iya Bu, saya salah. Seperti itu, Bapak Ibu. Kan sering juga kita ucapkan ya. Cuma selama ini nggak tahu namanya apa ya Bapak Ibu ya. Itu namanya membuat rasa bersalah. Jadi itu merasa bersalah. Seringkali kita kaitkan sama orang tua ya kan. Kamu nggak kasihan sama mamamu, nak. Kamu nggak kasihan sama orang tuamu, kan gitu ya. Nah, mau jadi apa lah kamu, nak? Iya Bu. Saya pun nggak tahu mau jadi apa Bu. Katanya itu pasti ya jawabannya ya Bapak Ibu ya. Memang luar biasa anak sekarang, hebat ya. Kemudian ada di sini sebagai teman. Sebagai teman ini sering kita ajak nih, ayo. Nah gitu ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kita sering gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah nak, kamu sekali ini. Tapi besok-besok jangan buat lagi ya. Nah gitu. Intonasi juga mempengaruhi loh Bapak Ibu. Jadi kalau dia, ayo nak, berubah, jangan lagi berbuat yang salah. Kamu udah tahu kamu salah kan? Gitu. Jadi kita jadi sebagai teman. Jadi ketika si anak mempunyai masalah Bapak Ibu, yang kita harus tanamkan dalam dirinya terlebih dahulu adalah dia merasa bersalah terlebih dahulu. Sudah tahu dia kesalahan dia apa, kemudian dia mengerti apa solusinya atas kesalahannya, dan kita berikan dia kesempatan. Jadi Bapak Ibu ya. Belum keyakinan kelas, saya kasih ice breaking ya Bapak Ibu ya. Ice breakingnya luar biasa sekali, atau biasa di luar ya Bapak Ibu. Ini ada gambar ya Bapak Ibu. Ada gambar, nampak ya? Ada 6 orang siswa dan 1 orang guru. Nah, dari 6 orang siswa dan 1 orang guru ini, saya minta ice breakingnya Bapak Ibu menjelaskan proses kejadian mereka ini seperti ini. Maksud saya ceritakan. Jadi ceritanya itu bersambut. Misalkan Bu Marina bilang awal ceritanya ini. Bu Saron lanjutkan cerita dari Bu Marina sampai dengan dapat kesimpulan tentang apa cerita daripada gambar yang saya tunjukkan ini. Bisa Bapak Ibu? Menyambung kalimat dalam bentuk cerita berdasarkan gambar. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Bisa ya? Oke, bisa dimulai dari Bu Marina terlebih dahulu. Nanti sambung ya. Bapak Ibu disambung ceritanya ya, jangan terputus. Untuk penamaan orang ya terserah, tergantung masing-masing saja. Baik, terima kasih kepada Ibu Ana. Saya membuat kalimat seorang ibu guru yang bernama Suci sedang menyuruh siswanya yang laki-laki dan perempuan untuk mempresentasikan tentang planet. Oke, Bu Saron lanjutkan dari cerita dari Bu Marina Bandia. Siswi perempuan. Boleh sebut nama? Boleh. Putri, namanya Putri. Sebut saja dia Putri. Ya, sebut saja namanya Bunga ya. Boleh gitu ya. Putri penuh semangat menjelaskan presentasinya. Apa itu ada 9 planet ya. Jadi salah satu sudah dijelaskan sama murid-muridnya dan satu kalimat saja Bu. Ya, nanti habis Bu. Nanti yang terakhir cuma dapat terima kasih takutnya. Si Anda dari tersebut menjelaskan pada temannya bahwa planet itu terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter dan lain-lain. Oke, ya lanjut Ibu Anita. Dan dia mengatakan bahwa ada salah satu yang sekarang tidak menjadi perempuan. Oke. Di antara semua planet, Putri dan Anda memilih untuk menjelaskan planet Saturnus karena planet Saturnus memiliki ciri bulatan dan ada berbentuk lingkaran seperti cincin. Ya, ini menurut saya tugas kelompok. Ini kelompok A misalnya kan, mereka sambung dari cerita tadi, dari awal cerita sambung kalimatnya, langsung sambung aja Bu. Kira-kira ceritanya setelah dia menjelaskan itu ngapain lagi? Iya, dan dia menanyakan kepada teman-temannya siapa yang bisa menjawab ini planet apa ya yang ada cincinnya. Gitu. Oke. Ya lanjut Bu ini, kira-kira ceritanya? Siswa yang lain mengamati planet Saturnus
yang dipegang oleh Angga. Iya, lanjut Bu Duta. Ada sebagian siswa yang menanggapi masalah gambar tersebut bukan pada sekolahnya karena beda pendapat. Oke, terima kasih. Jadi saya kenapa ngambil ceritanya ini Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu yang ceritakan. Dia semuanya bisa mengeluarkan pendapat dan ide masing-masing. Ya, oke. Next, ada lagi kira-kira? Tadi saya suruh kan menyambung ya Bapak Ibu ya. Nggak mau saya satu orang menceritakan secara full. Kalau satu orang menceritakan secara full udah biasa. Gambarnya sangat sederhana kok Bapak Ibu. Saya lihat juga sangat sederhana itu. Ya. Ini kejadiannya di TK Upin Ipin ini Bapak Ibu. Hanya saja kelasnya berbeda. TK apa namanya Bu? Oh iya, tahu Bapak Ibu ya. Jadi ini kelas sebelah ini, ya kan? Jadi kelas sebelah. Pas Bapak Ibu yang katakan, ada nggak budaya positif di sini? Ada. Oke, apa kira-kira? Seru kali nih kayaknya nih. Tadi kan ngomong cerita kita. Ceritanya apa? Kemudian budaya positifnya apa? Yo, sebelum nanti kita masuk ke keyakinan kelas. Iya. Iya. Nilai kebajikan tadi. Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira apa lagi budaya positif apa yang kita lihat dari gambar ini? Iya, Bu. Mas Iksan. Iya. Hal positif ya. Iya. Ada lagi kira-kira dari gambar ini? Kreativitas. Iya, kreativitas siswa. Iya, ada lagi. Siswanya jadi semua aktif karena temannya ada yang maju, yang lain mungkin nanti giliran aku, begitu berpikirnya. Ada lagi? Bagus banget jawabannya. Iya, ada lagi. Semuanya punya pandangan berbeda loh. Iya kan? Itu saya bilang, tapi positif kan semua yang dipandangkan itu kan? Gak ada yang negatif nengok ini seolah-olah kayak nengok gurunya ngamuk-ngamuk kan enggak. Dari foto tersebut atau dari gambar tersebut kan gurunya terlihat gitu ya. Memang nggak ngamuk karena dari bahasa ya, tapi matanya memang besar di sini ya. Oh, kurikulum merdeka. Oke, itu salah satunya lagi. Ada lagi? Salah 9-nya tadi? Itu masih salah satu Bapak Ibu ya. Salah 9-nya ada? Ada? Iya, percaya diri. Banyak sekali ya budaya positifnya ya. Saya cuma nunjukkan satu loh. Padahal saya pikir tadi, ya udahlah ini aja gitu. Ada lagi? Penalaran kritis. Penalaran kritis. Iya, betul. Musyawarah kira-kira Ibu nengoknya dari sisi mana? Dari gambar ini? Mas? Oh, bergotong royong. Iya, betul sekali. Iya, kolaborasi. Iya, betul sekali. Ada lagi Bapak Ibu? Bertanggung jawab. Berarti apa yang masuk di sini? Itu dia Bapak Ibu. Jadi budaya positifnya adalah lihat wajahnya senang kali ya kan? Tertawanya lebar itu. Perempuan dan laki-laki. Tadi kesenangan kan masuk kan? 5 kebutuhan dasar kita kan? Nah, jadi dia senang tuh. Anak-anak disuruh maju ke depan. Kebetulan gambarnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau gambaran lagi nanti kita bahas ya. Maksud saya dari tampilan ini, inilah yang menunjukkan bahwasannya budaya positif tadi. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi gak hanya dalam hal dirinya, kebutuhan dasarnya saja, tapi dalam ruang lingkup mengenai gurunya juga terlihat sangat welcome. Kemudian siswanya sangat bersemangat. Yang lain kan diam tuh, diam mau dengerin. Dia kakinya diam gitu kan, gak ada yang ngomong gitu ya, gak ada ya. Nah, jadi fokus gitu. Nah, pernah dengar keyakinan kelas Bapak Ibu? Pernah? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa ya? Ini harus kita pikirkan Bapak Ibu. Keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas?
ada? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Ayo, Ibu Vera sepertinya tahu nih, yang sering memegang peraturan kelas ini. Ayo, kira-kira kenapa Bu namanya keyakinan kelas Bu Vera? Ya di sini Ibu Ana, kenapa dibilang keyakinan kelas? Berarti keyakinan ini kan kita menyepakati antara wali kelas dan siswanya di dalam. Itu aja. Jadi apa perbedaannya kira-kira Bu? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Karena Ibu dari kami peraturan kelas itu hanya diri dan satu sisi aja. Iya. Kemauan gurunya aja, wali kelasnya aja. Betul. Terima kasih Bu Vera. Keren sekali ya Bapak Ibu sudah mulai memahami. Jadi kalau peraturan kelas itu hanya berpihak satu saja gitu. Jadi kalau dia peraturan, apa yang kita buat? Dia itu harus diaturkan. Itu namanya peraturan Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan itu sama dengan kesepakatan. Jadi keyakinan kelas itu yang kita bangun antara siswa dan juga gurunya. Itu dia. Jadi keyakinan kelas itulah yang perlu kita buat. Karena apa? Mereka yang melaksanakan nantinya akan berdasarkan keyakinan mereka akan yang mereka buat sendiri. Gitu. Bukan kita yang mengatakan seperti itu. Gitu. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, saya kasih satu contoh ya, pembuatan keyakinan kelas ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini tahap yang terakhir dari budaya positif itu adalah segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi ini tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kata-katanya adalah berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak itu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian contoh berikutnya adalah kamu berhak merasa begitu. Jadi ini kata-kata dia untuk menstabilkan identitas tadi gitu. Kata-kata yang harus kita lakukan ya, Bapak Ibu. Kemudian ada namanya validasi tindakan yang salah. Nah, untuk validasi tindakan yang salah ini adalah berdasarkan prinsip. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kata-katanya seperti itu ya Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu apa keyakinan kelas kita. Kita kembalikan kepada siswa tadi, makanya tidak peraturan kelas, tapi keyakinan kelas Bapak Ibu. Segala sesuatu apa yang dilakukan seorang siswa tadi, kita kembalikan ke keyakinan dia tadi. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu dia Bapak Ibu ya. Jadi di sini contoh kata-kata untuk membuat keyakinan kelas akan negatif kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Contohnya apa? Kira-kira tidak boleh ribut di kelas. Kita ubah menjadi tidak boleh terlambat. Kata-kata positifnya apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Kalau kita buat keyakinan kelas, datanglah tepat waktu, ya kan? Gitu ya? Atau budidayakan rasa malu gitu.
kata-kata yang nggak baik. Makanya keyakinan kelas dari kata yang negatif tadi kita rubah menjadi kata-kata yang positif. Itu yang menjadi keyakinan kelas kita tadi. Jadi semuanya itu sudah kita lakukan terhadap siswa sehingga dia merasa bersalah dan dia tahu solusinya apa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan saya hari ini untuk mendiseminasikan hasil daripada presentasi saya untuk budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu juga menjadi orang-orang yang positif dan sukses, dan juga mudah-mudahan apa yang saya tanamkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Marina Fatia sebagai moderator. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Ana Rizky. Baik, luar biasa pemaparan dari Ibu Ana Rizky ya, menambah wawasan kita tentang bagaimana berbudaya positif. Dan hari ini Bapak Ibu sudah mendapatkan ilmu dan wawasan yang sangat banyak. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Ibu. Jadi untuk menutup acara kita hari ini, saya mau menyimpulkan sedikit saja bahwa mari Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan hari ini kita terapkan di lingkungan sekolah kita menjadi budaya yang positif, menambah pengetahuan kita dan mempraktekkannya langsung kepada peserta didik kita di kelas masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. yaitu Ibu Ana Rizky yang telah melakukan suatu aksi nyata terkait dengan budaya positif, bahwa budaya positif ini perlu untuk ditumbuh kembangkan bagi segenap warga sekolah, tidak hanya untuk para peserta didik tetapi juga untuk keseluruhan guru dan pegawai, agar di dalam melaksanakan tugas sehari-hari selalu berangkat dari budaya positif itu. Tentunya dengan budaya positif kita akan tergerak untuk berpikir positif, jauh dari prasangka-prasangka, sehingga hal ini dapat memacu kinerja dan kreativitas kita untuk mampu bekerja secara optimal. Di samping itu juga iklim kerja akan semakin harmonis, di mana setiap orang di dalam sistem ini akan bekerja sesuai dengan tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Maka goal akhir daripada visi dan misi sekolah itu pada waktunya nanti akan dapat untuk diraih. Terima kasih Bu Ana Rizky, tetap semangat, semoga sukses menjadi guru penggerak alumni angkatan 8. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga budaya positif ini dapat menumbuhkan karakter baik bagi peserta didik, guru, dan seluruh warga sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak.